change. No, I've been looking for a love inside. Halo semuanya, balik lagi dengan kita berbincang-bincang dengan tip trial error. Jadi buat teman-teman Binusian yang belum nonton part 1, boleh nih teman-teman nonton dulu part 1-nya, karena di sini kita akan lebih mengarah lebih dalam nih terkait dengan mobile UI UX, tips and trick dan sebagainya gitu ya. Oke deh, kakak-kakak dari tim trial error, selanjutnya kita bakal bahas nih mungkin lebih dalam lagi tentang lomba UI UX itu sendiri itu seperti apa gitu. Terus tadi kayaknya di part 1 kita ada sempat mention tantangan tersendirinya itu adalah mencari atau menentukan ide gitu, karena sepengetahuan aku juga kalau di lomba UI UX sendiri kan ide itu ditentukan berdasarkan tema besar gitu ya. Jadi si pihak lomba hanya memberikan tema, terus dari timnya sendiri akan nentuin nih ide yang cocok tuh seperti apa. Jadi dari teman-teman sendiri gimana sih cara kalian nentuin ide sampai mungkin idenya itu bisa menjadi juara gitu, membawa juara. Oke, kalau kita nih cari ide, pertama nih kita diskusi dulu bertiga, masing-masing dari kita tuh ngasih nih ide dari kita masing-masing. Nah biasanya kita bertiga tuh nyarinya tuh dari isu-isu yang lagi tren media sosial, jadi trending di media sosial, contohnya kayak di IG, di TikTok. Kan dari situ tuh kita pikir apa sih yang bisa kita kembangin, apa sih yang bisa jadi solusi dari masalah tersebut. Nah kalau misalnya dia berhubungan sama tema besar lombanya, ya udah kenapa nggak dicoba aja. Terus kita juga nggak lupa nih diskusi sama mentor sama pembimbing kita gitu. Itu sih caranya. Oke, mungkin ada yang nambahin dari kakak-kakak yang lain? Kalau aku biasa ya, kalau misalnya kayak lagi mentok atau butuh inspirasi buat cari ide, biasa aku tuh manfaatin AI tools gitu, karena biasa dia bakal kasih jawaban yang menurut aku oke kok, walaupun bukan solusi yang benar-benar bisa kita pakai, tapi kayak bisa jadi inspirasi dan kasih gambaran besarnya lah tentang masalah yang emang lagi ngetren atau mungkin solusi yang bisa kita provide gitu. Jadi lumayan banget buat bantu kita cari referensi gitu. Oke, berarti kan kita juga di masa teknologi, jadi kita harus juga bersaing dengan teknologi itu. Gimana sih cara manusia memanfaatkan teknologi tersebut ya pastinya. Oke deh, selanjutnya itu adalah gimana sih kalian ngatur time management gitu. Karena kalau dilihat sendiri, pastinya kalian tuh lomba nggak mungkin dalam satu timeline tersebut tuh kalian lomba satu gitu. Karena kan sering di up ya gitu di IG-nya Binus gitu, dan itu dalam skala yang cukup dekat gitu. Pastinya kan kalian semua lomba kan bikin proposal, bikin pitch deck dan lain-lain. Gimana sih kalian ngatur waktunya sehingga mungkin dengan jadwal perkuliahan kalian gak bentrok, dengan proyek kalian gak bentrok, dan itu seperti apa? Kalau dari aku mungkin kita pertama-tama harus aware sama deadline-nya ya, baik itu deadline lomba ataupun deadline tugas kuliah. Jadi dari situ kita baru bisa mulai atur waktu mana nih yang mau diprioritasin dulu. Kalau misalnya ada tugas kuliah yang emang deadline-nya lebih dekat dari waktu yang sekarang gitu, ya udah kita kerjainnya tugas kuliah dulu baru pindah ke lomba gitu. Nah kalau misalnya lomba dulu yang deadline-nya duluan, ya udah kita kerjain lomba dulu. Nah mungkin agak challenging juga ya kalau misalnya kita atur waktu sendiri, karena kita kan punya jadwal sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kayak kadang kalau misalnya emang ada satu orang yang nggak bisa gitu, kita udah kita komunikasiin aja, kita saling backup aja kayak gak bisa hari ini, bisa tolong kerjain nggak kayak gitu. Itu juga aman aja sih selama masih ini ya, masih bisa dikomunikasiin gitu, masih akan sih. Oke, berarti sebenarnya kalau lomba itu prinsipnya adalah komunikasi yang paling penting, karena setiap orang kan pasti punya kesulitan masing-masing, waktunya juga mungkin ada yang bisa dan berhalangan. Yang penting dikomunikasiin aja, mungkin progresnya juga selalu diupdate, jadi apa yang kurang mungkin kalian juga bisa menambahkan satu sama lain. Oke deh, pastinya kalian setiap lomba nih nggak mungkin ya maksudnya kita namanya seseorang yang berprogres sampai saat ini bisa menjadi pemenang, pasti kan ada momen kalian kalah gitu ya. Pasti dalam satu lomba kalian pernah kalah, gimana sih kalian menyikapi hal tersebut? Kalau kita sih ya biasanya kita kayak kalau misalnya kita kalah, kita nggak yang cuma sedih-sedih aja, tapi kita lihat juga kayak apa kayak nilai yang bisa kita ambil, apa kurangnya kita yang bisa kita improve selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya kita biasa lomba kan di bawah ICSC. Nah setiap lomba biasa selalu ada sesi evaluasi. Nah dari situ kita bakal tahu nih mana yang ide kita kenapa kurang, apa yang bisa diimprove. Nah dari situ kita biasanya pakai lagi idenya buat lomba selanjutnya. Nah nanti di lomba selanjutnya itu kita improve ide kita yang udah ada nih. Jadi kita walaupun kita pakai ide yang kalah, tapi kita udah ningkatin lagi ide itu. Jadi value dari ide itu pun lebih tinggi gitu. Nah biasanya di situ baru kita berhasil berhasil. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya kalian nggak sia-sia ya proposalnya, karena sebenarnya kalian bisa tingkatin nih mungkin dengan diskusi dengan mentor, dengan dosen
pembimbing. Kira-kira dari evaluasi yang kemarin mungkin kan dari lomba itu kadang kita dapat feedback ya teman-teman ya. Kita juga bisa tingkatin lagi, oh ternyata dari pelaksanaan itu idenya mungkin kurang atau fiturnya kurang. Jadi hal itu bisa ditingkatin untuk di lomba selanjutnya. Oke deh. Ketika kompetisi nih, kalau kita udah membahas kekalahan, pasti ketika kompetisi menang gitu kalian punya benefit nih. Kira-kira benefit apa aja sih ketika kalian kompetisi itu yang kalian dapetin? Oke, mungkin kalau benefitnya mungkin dari reward lombanya tuh bisa beli uang tunai atau mungkin dapat course gratis dari penyelenggara lombanya. Tapi kalau buat aku sendiri pribadi benefitnya itu selain aku yang ST member bisa ikut sama teman-teman ICSI, aku juga dapat koneksi-koneksi baru nih begitu lomba. Jadi aku kenalan sama teman-teman dari universitas lain yang ikut lomba tersebut. Kalau dari aku sih. Kalau dari aku sih benefit yang paling gede menurut aku tuh porto sih. Jadi karena kita di lomba kan kita dapat temanya macam-macam ya, dan selama lomba itu kita bikin beberapa project gitu. Nah itu menurut aku bisa dijadiin portofolio diri kita gitu. Jadi kalau misalnya nanti pas kita mau apply mungkin mau lanjut karir sebagai UX itu minimal udah dapat porto gitu. Kita ada hal yang bisa dipamerin buat kita apply gitu sih. Walaupun misalnya kita nggak menang gitu, berarti kita kan nggak ada hadiahnya, tapi at least dengan ikut lomba kita tuh bisa melatih dan improve skill kita, baik itu secara soft skill maupun hard skill, dan juga kita bisa lebih paham tentang isu-isu yang lagi ada dan gimana cara solve-nya gitu. Jadi lebih ke wadah untuk latihan gitu sih. Berarti sebenarnya lomba menjadi kompetisi di luar dari benefit kalian dapat hadiah gitu ya, pasti kalian dapat experience, dapat mungkin kenal dengan orang-orang baru yang memang punya kualitas dirinya juga baik ya, sesuai dengan bidang masing-masing gitu. Oke deh, mungkin terakhir nih sebelum kita tutup video kali ini, mungkin di para binusian di sini khususnya mungkin ISLAB member, SCC member dan sebagainya penasaran nih, oh kira-kira dari Kak Gisel, Kak Felicia dan Kak Evelyn sendiri motivasinya ketika mengikuti lomba sendiri itu apa gitu, atau mungkin motivasi untuk teman-teman yang saat ini mau mengikuti lomba tapi takut nih Kak untuk mulai, karena kan kebanyakan mungkin mereka sendiri takut, oh nanti lomba tuh susah gitu, lomba itu aku bingung mulainya gimana gitu dan sebagainya. Kira-kira motivasi untuk teman-teman para binusian itu seperti apa? Kalau dari aku ya, yang penting kayak coba aja dulu sih, karena kayak lebih baik gagal karena mencoba daripada nggak coba sama sekali gitu. Karena kalau misalnya kita kayak nunggu perfect buat ikut lomba yang nggak bakal bisa, karena kita nggak bakal bisa jadi perfect tanpa kita harus coba dan latihan. Kalau aku sih pribadi kayak menurut aku apa yang kalian lakuin, apa yang kalian upayain selama ikut lomba itu nggak bakal sia-sia meskipun kalian tuh kalah. Jadi kayak kalian pasti dapat sesuatu gitu, entah itu pengalaman, koneksi, portal lah, dan itu tuh pasti bakal berguna buat kalian di suatu saat nanti. Kalau misalkan aku dapat portal terus buat apply magang, itu sebenarnya cukup sangat membantu banget gitu. Jadi menurut aku coba aja, kayak karena usaha kalian gak akan sia-sia gitu meskipun kalian kalah gitu. Nah bener banget, dari Gisel sama Feli dari tadi udah ngomong kan jangan takut, coba aja. Karena sebenarnya kalau kita nggak coba kita nggak bakal tahu. Apalagi kalau misalnya kita sebelumnya nggak punya pengalaman, kita harus cari pengalaman itu, terus kita harus ya coba tanya-tanya aja. Kalau mungkin kalau bingung ikut SSI atau mungkin kalau mau otodidak lomba sendiri juga bisa tanya sama teman kalian atau kakak kelas lainnya yang udah pernah lomba sebelumnya, gimana sih tipsnya gitu sih. Oke deh. Sebenarnya pastinya kalau misalnya menjadi sesuatu mahasiswa yang berprestasi pasti punya progres masing-masing ya. Dimana progres itu ya udah kalian mulai dulu aja, karena kalau nggak mulai karena kita nggak tahu gitu gimana kita dapat hasilnya gitu ya. Oke deh, mungkin bincang-bincang kali ini seru banget nih teman-teman dari tim Trial Error. Jadi semoga insight yang dikasih dari tim sendiri bisa memberikan motivasi kalian nanti ke depannya. Oh lomba UX itu tidak mungkin nggak menyenangkan itu. Oh lomba UX itu kalian lebih tahu nih, oh detail-detail dari lomba itu, ide itu dari mana sih nemunya dan sebagainya. Paling kurang lebih seperti itu. Jadi semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa berguna nih buat teman-teman. Jadi sampai jumpa lagi. Bye bye.